Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revolve Hunter. Welcome back. Nah, kali ini saya pengen share tentang gimana sih cara membuat biopori, dan juga tentu saja ngasih tahu manfaat apa saja yang kita bisa dapatkan kalau kita membuat biopori. Nah, ini adalah kali pertama saya membuat biopori, jadi sambil belajar juga saya cari banyak referensinya juga seperti itu. Nah, sebelum memasuki gimana cara buatnya, tahapan-tahapannya, saya ingin ngasih tahu dulu nih, apa sih manfaat yang kita bisa dapatkan dari pembuatan biopori. Yang saya rangkum itu ada 4 hal utama ya. Yang pertama itu kaitannya dengan kita bisa mengurangi sampah organik. Ya, sampah ini selalu jadi masalah untuk semua orang, bahkan di lingkungan kita ya. Dengan kita membuat biopori, kita bisa mengurangi seenggaknya sampah-sampah organik, mungkin dari hasil masakan kita atau bekas makan kita dan lain sebagainya yang organik, kita bisa masukkan ke dalam biopori tersebut. Itu manfaat yang pertama. Kemudian apa sih manfaat yang kedua? Nah, kaitannya dengan sampah organik tersebut. Kalau misalkan kita sampah organik tersebut sudah disimpan di dalam biopori sekitar mungkin 3 bulan, 2-3 bulan, itu sampah tersebut akan menjadi pupuk kompos seperti itu ya. Jadi bisa jadi kompos karena kan diurai oleh cacing-cacing yang masuk ke dalam biopori kita. Kemudian dia di sana jadi ada apa ya? Ada reaksi kimia, reaksi biologis segala macam seperti itu. Saya kurang paham juga, tapi intinya adalah bisa menjadi kompos. Jadi ini kita bisa pakai lagi untuk tanaman-tanaman yang ada di rumah kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya, tentu saja biopori ini sering dianggap sebagai salah satu cara pencegahan banjir. Artinya adalah ketika kita punya biopori, banyak biopori di lingkungan kita, di rumah kita, ya insya Allah itu bisa sedikit mengurangi banjir, karena airnya akan cepat masuk teresap di dalam tanah. Karena kan di dunia yang saat modernnya saat seperti ini itu daerah resapan air itu semakin berkurang, banyak sekali jadi beton, terus kemudian gedung-gedung dan lain sebagainya. Kalau kita membuat biopori di rumah kita, seenggaknya itu akan bisa menyerap air lebih cepat seperti itu masuk ke dalam tanahnya. Maka dari itu program pembuatan biopori ini banyak dilakukan di pemerintah daerah seperti itu, dan instansi-instansi yang memang peduli untuk mengurangi banjir. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang empat adalah tentu saja karena kita bisa menyerap air lebih banyak, kemudian juga memang banyak cacing-cacing yang bisa masuk ke dalam biopori kita. Itu artinya adalah si cacing-cacing ini itu bisa membuat terowongan-terowongan kecil semakin luas gitu ya, di luas tanah atau di tanah yang ada bioporinya, yang kemudian membuat bisa memaksimalkan cadangan air yang ada di dalam tanah yang memiliki biopori tersebut. Jadi kalau nggak salah saya pernah baca, jadi dengan luas penampang yang sama, tanah yang menggunakan biopori dengan yang tidak menggunakan biopori itu penyimpanan airnya bisa sampai bedanya 40 kali lipat. Wow banget ya. Itu ya manfaatnya banyak banget. Jadi 4 manfaat utama itu yang bisa didapatkan dari kita membuat biopori. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembuatannya. Gimana sih cara membuatnya? Tentu saja yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat lubang biopori. Nah, oke. Jadi pembuatan lubang biopori ini menghadap ke belakangnya matahari ya. Jadi pembuatan lubang biopori itu bisa kita buat kedalamannya sedalam kurang lebih 1 meter, karena ini kan namanya biopori ya, 1 meter seperti itu. Nah, untuk penggaliannya itu kita bisa menggunakan semacam bor tanah seperti itu gampang banget, tinggal kita masukkan, kita tekan, terus tinggal tarik, tanahnya akan kecabut. Itu menggunakan bor tanah lebih mudah. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya bor tanah seperti saya menggunakan linggis. Tahu kan ya, linggis itu besi yang sangat berat. Nah, ini penggunaan linggis, ini juga linggisnya Pak Januri, tetangga saya gitu ya, pinjem untuk membuat biopori. Nah,
ini kita menggali lubang setinggi kurang lebih 1 meter. Itu tahap pertamanya. Ini saya sudah membuat lubang. Ini lubang yang pertama. Kemudian ini lubang yang kedua. Seperti itu. Jadi saya sudah membuat 2 lubang. Ini proses pembuatannya cukup lama karena saya hanya bermodalkan linggis doang dan tanah di sekitar rumah saya itu banyak yang kerikil-kerikil gitu, jadi agak susah ya. Nah, mungkin saya masukkan sedikit ya foto kemarin pas lagi galinya ini. Waduh, itu memang belepotan banget ya. Seperti itu. Nah, saya ini cuma bisa membuat lubangnya kurang lebih sekitar 65 cm karena memang keterbatasan ketinggian linggisnya ini, dan juga memang tanahnya agak susah gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ingin membuat jarak, kalau kita ingin membuat lebih dari 1 lubang, minimal jaraknya adalah 50 cm, 50 sampai 1 meter lah jarak 1 lubang dan lubang lainnya. Saya sudah buat ini kurang lebih 60 cm lah jaraknya, kayak gitu. Nah, itu dari pelubangannya dulu ya, cara melubanginnya, kemudian ketinggian lubang dan juga jarak antar lubangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita sudah membuat lubang, yang harus kita siapkan adalah paralon untuk wadah sampah organiknya. Nah, ini saya sudah buat. Ini paralonnya. Jadi paralonnya sebenarnya itu, atau lubangnya itu sebenarnya wagusnya adalah selebar 10 sampai 30 cm. Jadi itu kalau di paralon itu lebarnya antara 4 inci sampai berapa ya? Sampai berapa tuh berarti? 4 inci sampai 12 inci. Nah, cuman karena saya memang ini memanfaatkan paralon yang sudah ada, saya menggunakan paralon 3 inch aja gitu. 3 inci. Ya, yang adanya aja. Jadi kita memang memanfaatkan barang-barang yang sudah ada di rumah kita kayak gitu. Nah, nanti paralonnya itu kita lubangi. Kita buat lubang-lubang. Jadi lubang-lubang ini diharapkan nanti akan bisa menyerap air ke tanahnya, dan juga memang tempat masuk untuk cacing-cacing yang ada di dalam tanah untuk masuk ke sampah organik yang kita masukkan ke dalam paralon ini kayak gitu. Terus saya bawahnya itu kasih tutup biar nanti kalau misalkan kita bisa tarik gitu ya, ngambil sampah organiknya ya, atau pupuk kompos yang sudah jadinya, itu kita ya lebih mudah seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah ada paralonnya, kemudian sudah ada tutup bawahnya. Nah, bagian atasnya itu kan tempat masuknya air dari air hujan seperti itu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan semacam kawat nyamuk atau kawat-kawat yang kotak-kotak itu, atau kita juga bisa menggunakan tutup paralon juga yang sama, cuman bagian atasnya kita berikan banyak lubang-lubang seperti itu untuk akses air agar bisa masuk ke dalam paralon ini atau biopori kita kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya paralon sebesar 3 inci ya, kita juga buat lubangnya juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi memang agar bisa masuk dengan baik kayak gitu. Nah, kalian ada yang sudah pernah membuat biopori? Mungkin kalian punya teknik yang lebih baik atau misalkan cara yang lebih baik, bisa share di bawah. Kalau misalkan buat yang tertarik membuat biopori, ya semoga bermanfaat video ini ya. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, oke? Nah, kita lanjutkan lagi nih. Jadi tadi sudah dibahas tentang manfaatnya apa saja, kemudian kedua adalah cara pembuatannya. Nah, ini kita gimana sih cara pengaplikasiannya? Jadi kalau kita sudah buat nih ya, kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat. Kita masukkan dalam sini. Nah, ini lubangnya agak lebih besar ya. Nah, ini tutupnya yang akan kita tutup. Kemudian ya nanti biar airnya bisa
menyerap di dalam situ ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah memasukkan, kayaknya lebih tinggian yang sebelah sana aja. Coba kita lihat, tuh, lihat kan? Airnya bisa ini masuk, artinya adalah ya, kalau misalkan cacing juga bisa masuk kayak gitu ya. Ini karena kemarin habis hujan, jadinya banyak airnya kayak gitu. Nah di sini kayaknya, nah ini lebih pas ya lubangnya, lebih pas. Saya juga sudah menyiapkan nih. Sebenarnya kemarin sampah organiknya itu saya masukkan ke dalam sini, lubang sini, tapi ini saya pengen tanam jambu Jamaika kayak gitu ya. Jadi kita sengaja membuat biopori. Kita rem tangan dulu karena itu sudah decomposting gitu ya, si sampahnya. Beberapa sampahnya sudah mulai decomposting, jadi saya pakai sarung tangan. Nah ini sampah-sampahnya itu kita masukkan ke dalam biopori ini seperti itu. Kita masukkan ke biopori ini, masukkan semuanya seperti itu ya. Jadi ini sampah-sampah bekas masakan, kemudian kita habis makan buah, terus makan sayur dan lain sebagainya, sampah-sampah yang organik itu bisa kita masukkan ke dalam sini kayak gitu. Nah ini karena memang sudah banyak airnya, kita coba masukkan pakai linggis aja ya. Tuh masuk dalam, bisa ke bawah. Jadi nanti kita kalau sudah kita masukkan semua sampah organiknya, kita tutup pakai tutup ini. Kemudian nanti airnya kita akan rapatkan sedikit pakai tanah yang kemarin kita gali. Jadi nanti kalau ada hujan masuk ke dalam sini ya akan lebih cepat teresap ke dalam kayak gitu. Oke. Jadi mungkin kurang lebih kamera juga agak kotor ya, kecipratan, nggak masalah. Jadi kurang lebih itu bagaimana cara kita membuat bioporinya, manfaatnya, kemudian pengaplikasiannya juga seperti apa. Nanti saya pengen buat beberapa lagi ya, dan mungkin akan pinjam atau beli bor tanah yang bisa langsung disekop gitu ya tanahnya, jadi nggak usah gali-gali susah pakai linggis. Nah akan membuat beberapa lagi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar makin semangat. Ini salah satu bagian challenge dari video yang saya upload setiap hari. Oke, terima kasih sudah menonton. See ya, bye.